Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Al-Ustadul Fadilu wa Jumala'il Kiram. Ismahuli an u'arifu nafsi lakum jami'an. Ismi Siti Esah Aisyah wa Yunadi Esah. Ana min Baros Sinang Mandi wa askunul ana fi Perumahan Safira Sepang Baru. Dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Dr. Randa Helna Helis MPD, teman-teman yang saya cintai. Tujuan saya membuat video ini yaitu akan memaparkan sedikit penjelasan tentang sejarah kemunduran peradaban Islam. Periodisasi perkembangan peradaban Islam, para sejarawan memiliki banyak pendapat dan berbeda pendapat terkait dimulainya sejarah Islam secara umum. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Menurut pendapat ini, selama 13 tahun, Muhammad tinggal di Mekah, telah lahir masyarakat muslim meskipun belum berdaulat. Kedua, sebagai sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Muhammad hijrah ke Madinah, karena masyarakat muslim baru berdaulat ketika Muhammad tinggal di Madinah. Muhammad tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Selanjutnya, mari kita bahas fase lengkap periode sejarah Islam. Selain perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periode sejarah Islam. Secara lengkap dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama yaitu periode sejarah klasik. Periode sejarah klasik ini dimulai pada masa Nabi Adam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu periode sejarah Muhammad SAW yang dimulai sejak tahun 570 Masehi sampai 632 Masehi. Periode ini dimulai sejak tahun 570 Masehi hingga 632 Masehi. Penjelasan di dalamnya meliputi berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Madinah Al-Munawwaroh sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara hingga meliputi semua jazirah Arabia. Sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang seharusnya dijadikan contoh dari suri tauladan oleh kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyat biasa. Nah, yang ketiga yaitu periode sejarah kekhalifahan Rasyidin yang dimulai sejak tahun 632 Masehi sampai 660 Masehi. Pada periode ini ada 4 khalifah yang berkuasa yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini pula terjadi penaklukan-penaklukan Islam di Persia, Syam, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah kekhalifahan Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj atau kaidah Islam yang benar. Yang keempat yaitu periode sejarah kekhalifahan Umayyah yang dimulai pada tahun 661 Masehi sampai 749 Masehi. Pada masa pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan, hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya. Sayangnya, komitmen syarat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Yang kelima yaitu periode sejarah kekhalifahan Abbasiyah yang dimulai pada tahun 749 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini pendidikan Islam mengalami kejayaan, meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintah dan kerajaan yang independen, misalnya pemerintahan Bani Suljuk, Bani Zangki, Bani Ayyubi, Bani Ghani, dan Murabitun. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam kepada negara-negara Islam di kawasan timur.
pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia. Yang keenam yaitu periode sejarah Mamluk yang dimulai pada tahun 1250 Masehi hingga 1570 Masehi. Goresan sejarah Islam paling penting pada masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negara Islam, serta dihabiskannya eksistensi kaum Salebis dari negara Islam. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu periode sejarah Kesultanan Utsmaniyah yang dimulai pada tahun 1517 Masehi sampai 1923 Masehi. Pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam, terutama di kawasan Eropa Timur. Pada saat itu, Hongaria, Belgrad, Albania, Yunani, Romania, Serbia, bahkan Bulgaria berhasil ditaklukkan. Pemerintahan ini juga mampu melebarkan kekuasaannya ke kawasan timur wilayah Islam. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Utsmaniyah adalah ditaklukannya Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi. Namun, pada masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Pemikiran ini kemudian menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta terkoyak-koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri yang kecil, yang lemah dan terbelakang. Kedelapan yaitu periode dunia Islam kontemporer yang dimulai pada tahun 1922 Masehi sampai 2000 Masehi. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya pemerintahan Utsmaniyah hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Nah, itu tadi 8 periode secara lengkap. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas fase umum periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dan Nurzaman Sodiki di sisi lain membagi sejarah Islam menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yang kedua, periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Pertama yaitu periode klasik. Periode klasik ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisme. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam kemudian meluas dari Afrika Utara sampai Spanyol di belahan barat. Lebih lanjut, perluasan ini menyentuh Persia hingga ke India bagian timur. Mutip dari buku sejarah peradaban Islam, karya Syamruddin Nasution, pada masa ini ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol seperti Cordoba dan Granada. Beberapa bangunan dengan arsitektur megah juga dibangun, seperti Istana Az-Zahra Cordoba dan Istana Alhambra Granada. Sejumlah ulama besar pun bermunculan di fase ini, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dalam bidang fikih. Adapun dalam bidang teologi, muncul Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail, Al-Anazam, dan Al-Jubai. Pada masa ini, perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab dimulai oleh Abdul Malik. Orang-orang bukan Arab pada waktu itu telah mulai pandai berbahasa Arab. Untuk menyempurnakan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab, terutama pengetahuan pemeluk-pemeluk Islam baru dari bangsa-bangsa bukan Arab. Perhatian ke bahasa Arab, terutama tata bahasanya mulai diperhatikan. Inilah yang mendorong Imam Sibawayh untuk menyusun Alkitab yang selanjutnya menjadi pegangan dalam masalah tata bahasa Arab. Perhatian kepada syair Arab jahiliyah timbul kembali dan penyair-penyair Arab pun mulai muncul. Misalnya Umar bin Abu Rabi'ah, Jamil Al-Qudri, Al-Mulawam, juga bidang lainnya. Perhatian dalam bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam pada zaman ini juga mulai muncul. Inilah yang kemudian memunculkan nama-nama seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Syihab, Al-Juhri, Al-Wasli bin
bin Alto, Kufah, dan Basrah di Irak menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ilmiah ini. Sayangnya, pada fase disintegrasi, kebutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Yang kedua yaitu periode pertengahan atau periode kemunduran. Sejarah peradaban Islam, periode pertengahan juga dibagi ke dalam dua fase. Pertama, fase kemunduran pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Di masa ini, disintegrasi makin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin terlihat nyata. Dunia Islam terbagi dua, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suria, Palestina, Mesir, dan lainnya yang berpusat di Mesir. Kemudian bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini, di kalangan umat muslim semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua yaitu fase tiga kerajaan besar yang dimulai pada tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Dan masa kemunduran pada tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada tiga kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang, dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan Raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Dalam masa itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dan kekuatan yang dimiliki yang meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir pada tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat sejarah peradaban Islam yang terpenting. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan ini menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu Al-Mu'tasim menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagu Khan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam baik dari secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Bani Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keimanan Islam telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Namun usaha tentara Mongol gagal dalam pertempuran di Ain Jalut yang terjadi pada 15 Ramadan atau 13 September 1260. Setelah itu, hingga 85 tahun kemudian, dunia Arab dikuasai oleh bangsa Mongol di bawah pemerintahan dinasti Han yang kehadirannya semakin membawa kehancuran dan kemunduran peradaban Islam. Menjelang akhir abad ke-14, dinasti Han berada di bawah kekuasaan Timur Leng yang lebih kejam dari pendahulunya dan selalu melakukan penaklukan dengan pembantaian serta menghancurkan fasilitas-fasilitas Islam. Banyak sekali pendapat-pendapat para ilmuwan yang berbeda atas kemunduran peradaban Islam. Berikut yaitu menurut Ibnu Khaldun, ada dua macam yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian yang dimaksud ialah kemerosotan umat Islam selepas kemajuan peradaban Muslim pada abad pertengahan atau klasik. Semenjak periode klasik, benih-benih kemunduran Islam pun
telah nampak, faktor kemunduran Islam itu menjadi salah satu fokus perhatian Ibnu Khaldun. Nah, berikut ini faktor-faktor penyebab kemunduran sejarah peradaban Islam menurut Umar Khayyam. Menurut Umar Khayyam, faktor internal kemunduran peradaban Islam yang pertama itu lemahnya otoriter politik, yang kedua pemberontakan dan perpecahan, yang ketiga kemerosotan moral, yang keempat hilangnya dinamisme dalam Islam, yang kelima munculnya dogmatisme dan kelakuan dalam pemikiran, yang keenam menurunnya aktivitas dan kelakuan dalam pemikiran. Selanjutnya itu menurunnya aktivitas intelektual dan ilmiah. Yang kedua yaitu menurut Umar Khayyam, kemunduran peradaban Islam, faktor eksternalnya yaitu invasi dari luar seperti serangan pasukan Mongol ke Baghdad. Yang kedua, hilangnya wilayah muslim seperti runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang ketiga yaitu penurunan sumber daya alam seperti berkurangnya tambang logam mulia. Yang terakhir juga bencana alam seperti wabah penyakit dan kelaparan. Yang terakhir yaitu periode modern. Sejarah peradaban Islam berikutnya pada tahun 1800 sampai sekarang. Zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginvasikan dunia Islam akan kelemahannya dan menyandarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Pada periode klasik, orang Barat terkagum-kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam. Tetapi pada periode modern, umat Islam yang terheran-heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran ide, mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaharuan dalam Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kemunduran Islam. Mohon maaf jika dalam penuturan kata saya baik salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.